but I already tried. Oke, assalamualaikum guys. Pada malam hari ini kita akan mengadakan podcast. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Mana gue tahu? seorang laki-laki yang ganteng. Yang di sebelah kanan saya siapa namanya? Nama saya Ya, betul. Miang Albaka. Ya, betul. Iya, betul sekali. Oke. Dan di sebelah kiri saya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Maha Bintang. Oke. Pada malam hari ini juga kita akan membahas tentang kegiatan santri Ulil Albab, guys. Oke, kalau begitu kita langsung aja kita tanyakan kepada narasumber kita yang ganteng-ganteng. Iya. Yang cakep-cakep gimana? Oke. Garing. Oke. Yang pertama saya tanyakan dulu kepada saudara Miang dulu, gimana? Oh iya. Saudara dari ketua dan Oh, dari ketua dulu. Oh, ketuanya gimana nih? Saya ingin menanyakan tentang kegiatan santri Ulil Albab. lebih spesifik apa secara umum? Secara umum. Secara gitu ya. umum. Ya, perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman semua ada yang belum kenal. Jadi perkenalkan, saya Maha Bintang dari Santri Ulul Albab. Alhamdulillah saya diamanatkan dari teman-teman semua untuk menjadi seorang ketua, ya, seorang pemimpin. Tentu tanggung jawab yang begitu besar saya emban. Untuk itu, seperti yang ditanyakan oleh saudara Awandi, kakanda kita sebagai moderator, kegiatan santri itu teramat banyak. Masa sih? Amat banyak sekali. Sehingga teman-teman semua kadang sulit untuk mengikuti kegiatan. Saking banyaknya. Saking semangatnya. Lu jangan saya deh. Ya gue gantar lu mulut lu. Saking lupanya karena terlalu banyak kegiatan. Ya. Maksudnya saya ingin menanyakan kegiatan apa saja? Kegiatan seperti ya kita ada seperti santri yang lainnya juga kayak tadarus ya, salat tahajud dan lain-lain banyak lah. Jadi banyak kegiatan yang sifatnya religius, kemudian yang ditekankan juga ada kegiatan kita khusus, yaitu seperti kegiatan entrepreneur ya, wirausaha gitu. Karena kita tinggal di seorang pengusaha sekaligus seorang alim ulama ya. Iya. Ya gitulah, kurang lebih seperti itu. Oh, saya juga tadi lihat saudara Bintang ini ya, apa namanya? Lagi bikin praktek bakso ya kalau nggak salah. Iya betul sekali, alhamdulillah. Kita tadi praktek bakso tapi yang lebih spesifik tahu itu Miang, karena kita Bintang, Miang dan Herlan kita berangkat sama-sama. Tapi yang paling sangat mengetahui tentang bakso dan sebagainya bisa tanyakan ke saudara Miang. Oke, kalau begitu kita langsung saja tanyakan kepada saudara Miang yang begitu ganteng, yang pakai kacamata. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Itu kayaknya berapa ini ya? Dua. Satu. Oke, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita. Ya. Tadi kami belajar praktek bakso. Nah,
Bakso ini merupakan suatu makanan yang khas di Indonesia. Di setiap penjuru Nusantara pasti akan ada ciri khas bakso masing-masingnya. Masa sih? Disitulah kita bahwa mengetahui setiap varian bakso itu memiliki cita rasa yang sangat berbeda. Berbeda-beda tetapi memiliki satu jua. Kayak Kayaknya bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi kita sama. Oke. Jadi perwakilan dari santri ada 3 orang. Yang pertama adalah ketua santri Ulil Albab yang bernama Mahabintang. Yang kedua Herlan Firdaus sebagai wakil sekretaris dari bidang keagamaan, dan yang ketiga saya sebagai wakil sekretaris bidang asbab. Jadi kami bertiga itu diberikan mandat, diberikan amanah oleh Bapak Haji Taufik Rohman untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran praktek bakso yang bertempat tinggal di rumah Pak Muklis. Jadi pembuatan bakso itu memang lumayan agak rumit ya. Dari Pak Muklis juga telah memberikan pengarahan yang begitu sangat berpengaruh, sangat memberikan motivasi, mendorong kita untuk lebih memperbaiki diri dalam pembuatan baksonya. Jadi tadi kita pembelajaran dalam mencetak bakso, meracik bakso, meraciknya, membuat kuahnya, membuat racikan yang begitu mantap dan membutuhkan proses yang benar-benar harus kita jalani dengan serius. Masa sih? Supaya kita mendapatkan hasil yang bagus, maksimal. Nah, kita tadi berangkat dari rumah ayahanda Bapak Haji Taufik Rohman jam 10 kurang lebih, dan ketika di sana sampai jam 10.30. Emang apa sih? Dan kita kurang lebih waktu pembelajaran dari sana itu sampai asar pembelajarannya. Ya mungkin itu saja. Oke. Terima kasih kepada Saudara Miang Al-Baka yang telah memberikan penjelasannya tentang kegiatan Santri Ulil Albab, yaitu kegiatan wirausaha ya. Wirausaha bagaimana tata cara membuat makanan, yaitu kuliner bakso. Oke. Mungkin kita kembali lagi tanyakan kepada ketua kita, narasumber kita, yaitu Saudara Bintang. Selain kegiatan wirausaha, kegiatan apa lagi yang diterapkan oleh santri Ulil Albab? Bagaimana tanggapannya dari Saudara Bintang? Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan juga bahwa santri Ulil Albab kita santri itu identik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius ya, religius, mengaji dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, bahwa kegiatan kita tidak hanya mengaji dan kegiatan-kegiatan religius lainnya, tetapi mudir kita sebagai pengasuh kita di sini, yaitu ayahanda Bapak Haji Taufik Rahman, selain ingin menjadikan kita seorang yang bisa berdakwah di masyarakat, beliau juga ingin mencetak kita sebagai seorang entrepreneur, layaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika sebelum menjadi Rasul, beliau adalah seorang entrepreneur. Untuk itu ayahanda senantiasa memberikan wejangan kepada kita semua bahwa entrepreneur adalah satu pekerjaan yang di samping menjanjikan, itu juga adalah sunnah. Ya, sunnah karena Rasul kita Rasulullah SAW, beliau
adalah seorang entrepreneur. Untuk itu di sini selain saya menjelaskan kembali, selain kita dicetak menjadi seorang yang bisa berdakwah dai di masyarakat, kita juga insya Allah dicetak menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Nah, mengenai pertanyaan tadi, apa pertanyaan tadi lupa? Pertanyaannya, selain kegiatan wirausaha, kegiatan apa lagi yang diadakan oleh santri Ulil Albab? Ya, banyak sekali ya. Salah satunya seperti ya yang saya sebutkan tadi, kita banyaknya itu kegiatan yang sifatnya religius. Ya, seperti contohnya kita ada program sholat tahajud berjamaah. Walaupun itu dilaksanakan 1 pekan sekali, akan tetapi jarang sekali dilaksanakan. Jadi terkadang 2 pekan sekali, 3 pekan sekali. Kenapa? Karena itu yang menjadi hambatan kita, kedisiplinan. Ya, kadang seperti itu. Artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius seperti sholat tahajud, karena mungkin tantangannya besar karena harus bangun lebih awal ya. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kita semua. Tujuan utama kita adalah selain daripada untuk mendapatkan ridha Allah atas sholat tahajud kita, mendapatkan pahala yang lebih. Kemudian kita di samping itu kita ingin menjadikan santri Ulil Albab jadi seorang yang disiplin. Karena itu adalah kunci utama kesuksesan, kata ayahanda kita. Mungkin itu saja salah satunya. Dan selanjutnya banyak lagi kegiatan seperti tadarus berjamaah dan apa lagi ya? Kita ada kegiatan setiap Jumat pagi dan Ahad pagi. Jumat pagi itu ada dzikir pagi dan wejangan dari ayahanda kita. Kemudian Ahadnya kita ada hafalan Quran. Kita semua alhamdulillah sudah sebagian daripada Al-Quran kita sudah bisa menghafal 30 juz insyaallah. Masa sih? Jadi bukan juz 30 ya. Ya, bukan juz 30. Juz jambu ya. Bukan bukan juz jambu bukan. Tapi juz 30 juz insyaallah. Maka kita sedang proses, insyaallah Allah mudahkan. Amin. Dan tak lupa juga mohon maaf saya lupa untuk berterima kasih pada teman-teman yang ada di belakang kamera. Kita sebetulnya banyak sekali pengurus. Hampir ada 8 orang lah. 8 orang, ada ketua, saya sendiri, sekretarisnya ada di belakang kamera. Halo guys. Selain menjadi sekretaris, beliau adalah seorang editor. Editor daripada channel Pinocchio Channel. Yaitu inilah Sebagai direktur ya, creator content creator. Content creator. Yes. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Wandi. Jadi selain menjadi sekretaris, beliau Rezki ya, bernama Rezki, adalah seorang editor. Insya Allah sudah go internal. Lu tuh kalau mau iseng-iseng gue tuh jangan so iye deh. Ya bikin gue sensi deh lu, gue tampol lu sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Bener lu, yang jadi jagoan lu. Gaplok lu sekali lagi lu ntar lu. Internasional. Internal ini. Ya, jadi begitu. Selain sekretaris, kita pastinya ada yang mengelola keuangan. Ya, walaupun beliau sedikit kurang bisa menerima, tapi ya kita Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? Insyaallah kita selalu mendoakan. Beliau adalah rahmatul umam. Hai guys. Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? Ada di belakang kamera. Beliau yang sudah selalu mengelola keuangan santri walaupun macet. Karena kadangkala ketika dipintain tuh santri ada aja yang alasannya nanti dianterin dan sebagainya, alasan. Ya, begitulah kehidupan santri. Itulah pengelola uang ada Umam. Kita doakan semoga Umam dan Ray
ya sebagai partner saya bisa menjadi seorang yang sukses dunia akhirat. Amin. Kita semua, amin. Dan juga saya menjelaskan setelah bendahara ada juga yang ada bidang keagamaan. Bidang keagamaan ya pasti mengurusi hal-hal keagamaan, seperti ketua sedang berhalangan hadir, beliau mungkin ada urusan lain. Beliau bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Halo guys. Dan ada perwakilan di sini yaitu sekretarisnya. Ada di belakang kamera juga. Say hi. Halo guys. Say hi. Ya itulah suaranya ya, walaupun kecil tapi semangatnya besar membara. Makannya juga besar ya. Makannya juga besar. Walaupun badannya kecil tapi itunya besar. Ininya maksudnya Kemauannya. ininya semangatnya besar. Semangatnya Oke. besar. Ya. Oke guys, terima kasih kepada saudara Bintang dan saudara Mia Albaka. Selain kegiatan kerohanian wirausaha, saya juga pernah dengar kegiatan santri ulil albab juga tidak lepas dari kegiatan olahraga ya. Oh iya betul. Kegiatan olahraga apa sajakah itu? Mungkin kalau olahraga- Mungkin saudara Mah Bintang dan saudara Miang Albaka bisa Ya. menjelaskan Kalau kegiatan olahraga apa sajakah itu? Ya, olahraga bisa disampaikan. Bisa disampaikan oleh Pakarnya langsung. Ini pakar bidang Dedi Dores ya? Dedi di Gores. Dedi Gores. Jadi untuk bidang olahraga atau ASBO adalah ASBO adalah singkatan apresiasi seni budaya dan Luar olahraga. biasa, itu dia sih kepanjangannya. Luar biasa. Sangat luar Sangat biasa luar sekali, biasa. guys. Jadi ASBO ini memiliki sebuah program kerja Wait till you see the. yang begitu memberikan semangat terhadap kita semua. Jadi yang pertama, yang paling utama di sini menekankan untuk latihan badminton. Mungkin dari teman-teman semua sedikit dari teman-teman semua ada yang tidak meminati terhadap badminton ini. Betul. Tetapi Kebanyakan. Tetapi saya sebagai wakil mengetahui bahwa orang yang tidak menyukai badminton itu padahal dalam hatinya dia pasti bersemangat dalam kehidupannya. Allah. Ya. Oke. Jadi badminton dilaksanakan setiap malam Ahad, itu latihan bersama pelatih kita yang bernama Aidwan. Dan untuk latihan-latihan selanjutnya yang biasa dilaksanakan secara fleksibilitas. Jadi dilaksanakan itu tidak sesuai dengan jadwal, tetapi melihat kondisi dari masing-masing santri. Dan setiap Jumat, Ahad, hari libur dari sekolah itu bisa digunakan waktunya untuk melaksanakan untuk latihan badminton. Nah, untuk itu badminton itu cuman hanya itu saja. Cuman yang lainnya yang tidak saya sebutkan itu mungkin bisa dijelaskan nanti. Ya. Jadi untuk olahraga ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, Masa sih? menghindari banyak penyakit, mengkuatkan imun kita, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu pun harus dilaksanakan secara terperinci, secara efisien dan optimal, supaya menghasilkan sesuatu hal yang sangat bagus dan bisa menciptakan suatu kesatuan dengan keinginan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan kesuksesan dalam hidup kita. Allahu Akbar. Allah. Ya. Jadi mungkin dari ASBO sendiri mohon maaf untuk ketuanya tidak dapat hadir karena berhalangan, ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ada rapat penting rapat paripurna di gedung. Jadi itu perwakilan santri ke tempat ini, utusan dari sini untuk mencari suatu
ide untuk mengembangkan kreativitas dalam berolahraga. Itu saja. Oke. Sebelumnya bentar. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Apakah Awandi merasa kerepotan ini cangkel nggak? Lumayan canggung juga Nggak ya. mau cangkel ya? Ngomong dong. Takutnya Tapi nanti untuk semangat dalam apa, mensiarkan kegiatan santri Ulil Albab dan segala kreativitasnya, saya juga akan berjuang, berusaha terus supaya bisa tercapai dengan sukses. amin. Ya walaupun sedikit canggal juga ya. Ya betul. Oke, saya akan kembali ke Maha Bintang. Mungkin sedikit ada yang bisa menambahkan tentang kegiatan-kegiatan lain ataupun pesan dan kesan ataupun visi dan misi kegiatan santri Ulil Albab itu ke depannya gitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Gimana menurut pandangan dari saudara Bintang? Ya tadi juga saya sebenarnya mau menjelaskan tentang belum beres sebetulnya struktur keorganisasian santri Ulil Albab. Cuman Awandi langsung memberikan ke kami. Sebetulnya setelah bidang keagamaan, sebelum menjawab pertanyaan Awandi, ada bidang asbo tadi yang Miang Albaka, saudara Miang Albaka itu beliau adalah bagian daripada bidang asbo, apresiasi budaya dan olahraga. Untuk itu bidang ini mengurusi hal-hal yang berbau olahraga, seni juga. Cuman seni belum ada nih kegiatannya. Sehingga kita berharap nanti suatu saat ada kegiatan yang bisa menjadikan kreativitas kita dikembangkan dalam seni. Mungkin kayak kegiatan seni nasid kayak gitu. Iya, seni. Kegiatan seni nasid kayak gitu Ya mungkin. betul kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaan Awandi tadi, mungkin ada kegiatan ke depannya mengingat bahwa kondisi COVID-19 yang semakin masif ya. Ya kita semua berharap bahwa tidak hanya di Indonesia saja, tapi lingkup dunia sedang mengalami musibah yang sama. Pada intinya ya sebagai seorang muslim kita selalu bermohon kepada Allah, berharap, berdoa, di samping juga berikhtiar. Kita memohon kepada Allah supaya Allah segera mengangkat semua penyakit di bumi ini. Di samping itu ikhtiar yang kita lakukan adalah yang pertama selalu mentaati setiap apapun perintah daripada pemerintah kita, yaitu yang seperti biasa dimaklumatkan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itulah yang harus kita taati dan kita laksanakan, insya Allah. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan kurang lebih, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Maka kalau kita sudah mentaati Allah dan Rasulnya, taatilah pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kamu bukan berarti pemimpin yang lingkup wilayahnya luas saja, bukan. Akan tapi seperti di sini santri juga kan ada seorang pemimpin, seperti ketua misalnya. Itu pun harus ditaati. Apapun perintah yang disampaikan, perintah yang diinstruksikan, tentu perintah itu suatu kebaikan. Kalau misalkan perintah yang buruk, maka tidak harus dilaksanakan. Nah, untuk itu mungkin santri untuk kedepannya kita tidak terlalu fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita inovasikan, akan tapi saya berharap dengan kegiatan yang sekarang ini yang dapat memajukan kita seperti kegiatan entrepreneur bisa fokus kita, karena itu adalah bekal kita untuk setelah lulus sekolah nanti dan bisa menjadikan profesi kita ya suatu saat insya Allah kalaupun ada yang berminat. Untuk itu saya berharap kepada teman-teman semua yang di sini hadir, ada di belakang kamera, mohon maaf sebelumnya tidak bisa hadir di depan, dan teman-teman yang lain tidak hadir. Saya berharap bahwa teman-teman bisa lebih istiqomah dalam
menjalankan kehidupan tentunya di lingkungan rumah ini. Ya mungkin itu saja kesan sedikit pesan dari saya, dan insya Allah akan disampaikan selanjutnya oleh saudara Mia. Oke, terima kasih kepada saudara Mahabintang yang telah memberikan penjelasannya, pandangannya tentang kegiatan santri Ulil Albab ini. Baiklah, saya akan menanyakan kembali kepada saudara bukan Mami. Bukan bintang Al-Baqarah. Oke, saya akan menanyakan kembali kepada saudara Miang nih. Saya ingin menanyakan, kalau misalkan ada di antara teman-teman kita mungkin penasaran ingin menanyakan di mana sih lokasinya pesantrenan Ulil Albab itu? Kalau misalkan ada teman-teman kita yang akan menanyakan. Jadi untuk pesantrenan Ulil Albab itu berlokasi di Pasar Lewiliang Lebak yang bertepatan sebelah Planet Distro, berdepanan dengan toko serba murah, bersebelah kirian dengan Strawberry. Ya itu. Jadi untuk secara spesifik, secara umum, pesantren Ulil Albab berada di daerah Lewiliang. Secara terperinci, secara detail, pesantren Ulil Albab itu terletak pada Kampung Sukamana, Kampung Lebak Sirna, RT 2 RW 10. Dan di sini pun memiliki masjid yang sangat indah. Jika teman-teman semua memiliki keinginan untuk datang ke pesantren Ulil Albab, bisa mendatangi Masjid Ar-Rahmah. Bisa mendatangi Masjid Ar-Rahmah. Di situ pun ada DKM yang bisa berkoordinasi dengannya. Jadi di situ kita bisa berkoordinasi jikalau kita ingin menjumpai teman-teman santri yang berada di ruang lingkup Bapak Haji rumah ini, kalian bisa ke sini. Tetapi harus bisa menerapkan protokoler kesehatan. Ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Miang Al-Baka yang telah memberikan penjelasannya tentang kegiatan santri ini. Oke, mungkin waktunya Jua yang telah memisahkan kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan dari para ketua ataupun dari saudara Miang sendiri untuk waktu yang 1 menit lagi nih. Ya, dari saya singkat saja. Saya ingin berdoa kepada Allah, bermohon semoga Wandi di channel Pinocchio Channel ini bisa lebih banyak subscribe-nya. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai dengan banyaknya subscribe menjadikan kita terlena dengan dunia. Tapi saya bermohon kepada Allah, ketika Awandi sudah muncak, naik daun, ya seorang yang terkenal, idol di mata fansnya, nanti Awandi harus lebih meningkatkan ibadahnya juga. Ya, jangan sampai terlena. Itu saja harapan saya dan teman-teman semua santri. Allah mudahkan dalam menjalankan kehidupan, berikan kesuksesan baik dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mungkin kepada saudara Miang ada yang Bule. Untuk waktu-waktu yang Singkat saja, akhir ini. bukan harapan, hanya mengingatkan, hanya pesan saja untuk kita semua sebagai umat manusia. Amin ya Allah. Perkataan dari Bapak Haji Taufik Rohman bahwasanya tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Tidak ada yang pasti. Hidup kita tidak ada yang pasti. Pekerjaan kita tidak ada yang pasti. Jodoh kita tidak pasti.
yang paling pasti itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dimanapun kalian berada, ingatlah bahwasanya kematian selalu dekat dengan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Miang dan telah memberikan penjelasannya tentang kegiatan Santri Ulil Albab ini. Terima kasih kepada Saudara Biantang juga yang telah Maha Bintang juga yang telah. Oke, jangan lupa guys untuk mendukung channel saya yaitu Pinocchio Channel. Kalian boleh subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya guys. Oke, jangan lupa ya guys ya. Terima kasih untuk kedua cowok-cowok ganteng ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dalam kegiatan podcast tentang kegiatan Santri Ulil Albab. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.